Rian duduk di kasurnya, menatap pintu kamar yang lagi-lagi terbuka sedikit. Tangannya gemetar. Sudah berhari-hari ia mencoba meninggalkan kos ini, tapi setiap malam ada sesuatu yang menahannya. Pintu itu seakan menunggu. Ia sudah mengemas semua barangnya. Besok pagi ia akan pergi. Ia tidak peduli lagi. Namun jauh di lubuk hatinya ada satu pertanyaan yang mengganggu. Kenapa Arya meninggal di kamar ini? Ia menatap sekeliling kamar. Pasti ada sesuatu yang belum ia temukan. Sebuah rahasia, dan ia akan menemukannya malam ini. Saat sedang mengemasi tas, matanya menangkap sesuatu. Sebuah buku usang terselip di bawah lemari tua. Ia menariknya keluar. Buku itu penuh dengan debu dan noda, sepertinya sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Ketika ia membuka halaman terakhir, jantungnya berdegup kencang. Aku tidak bisa keluar dari sini. Aku dikurung. Aku tahu dia mengawasiku setiap malam. Aku mengunci pintu tapi selalu terbuka. Aku tahu dia ingin sesuatu dariku. Rian membaca lebih lanjut. Tulisan berikutnya lebih kacau, seperti ditulis dengan ketakutan yang luar biasa. Jika kau membaca ini, itu berarti dia telah memilihmu berikutnya. Duk, duk, duk. Ketukan pelan terdengar dari balik lemari. Jantung Rian hampir melompat keluar. Ketukan itu bukan dari pintu, tapi dari dalam dinding. Perlahan ia mendekati lemari dan menyentuh tembok. Ia mengetuknya, bunyi kosong. Sesuatu ada di balik dinding ini. Dengan napas berat, ia mengambil obeng dari tasnya dan mulai mengikis cat yang mulai rapuh. Semakin ia mengupas, semakin jelas terlihat ada sebuah papan kayu menutupi sesuatu. Ia memukulnya keras, dan papan itu runtuh. Di baliknya ada ruangan kecil dan gelap. Di dalamnya terdapat kerangka manusia mengenakan pakaian mahasiswa yang lusuh dengan tangan terangkat seperti sedang menggedor sesuatu. Rian mundur, menahan jeritan. Ia tahu siapa itu. Di dada jasnya ada name tag bertuliskan Arya. Arya tidak bunuh diri. Dia dikurung hidup-hidup di dalam dinding ini. Tiba-tiba, udara di kamar berubah. Bau tanah basah menyebar. Dan dari belakangnya, terdengar suara napas berat. Perlahan, Rian menoleh ke belakang. Di sudut kamar, bayangan hitam berdiri, mata kosong, wajah pucat. Mulutnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara serak. Aku hanya mau keluar. Ketakutan menguasai tubuh Rian. Bayangan itu mulai bergerak, mendekatinya. Langkahnya lambat, tapi tiap langkah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rian berlari. Ia menuju pintu dan menarik gagangnya sekuat tenaga, tapi pintu tidak mau terbuka. Langkah di belakangnya semakin dekat. Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat. Jangan pergi, aku masih di sini. Tangan dingin mencengkeram bahunya. Rian menjerit. Keesokan harinya, pemilik kos melaporkan bahwa Rian menghilang. Polisi datang dan membongkar dinding tempat ia terakhir terlihat. Mereka menemukan kerangka Arya dan sesuatu yang lain, sebuah ponsel. Di layar terakhir, ada rekaman video yang masih tersimpan. Rekaman itu menunjukkan Rian dengan ekspresi ketakutan menatap langsung ke kamera seolah meminta tolong. Di belakangnya, bayangan itu tersenyum. Kos itu akhirnya ditutup. Namun, orang-orang yang melewati bangunan kosong itu masih sering melihat sesuatu. Sebuah pintu kamar di lantai 2 yang selalu terbuka sedikit. Seakan masih ada seseorang yang ingin keluar